Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari 1. Susanti, 2. Diana, 3. Trismawati, dan 4. Aswandi. Kami dari kelas 12 IPS 2 dalam mapel sosiologi oleh Bu Multiana Desi akan menjelaskan tentang integrasi. Pengertian dari integrasi. Integrasi adalah suatu pola yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, namun tidak serta-merta memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan utuh yang bulat, atau dapat kita simpulkan bahwa integrasi adalah masyarakat yang menjadi satu dan sosial yang diartikan sebagai yang berkaitan dengan masyarakat. Kemudian ada beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, integrasi sosial adalah suatu bagian dari proses yang terjadi akibat adanya perbedaan baik berupa fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Sementara menurut Michel Banton adalah sebuah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna yang berarti pada adanya perbedaan ras tersebut. Menurut William F. Ofburn dan Meyer Nimkov, syarat keberhasilan suatu integrasi adalah sebagai berikut. Setiap anggota masyarakat merasa berhasil dan mampu saling mengisi kebutuhannya satu sama lain. Anggota masyarakat menciptakan kesepakatan tentang norma dan nilai sosial atau diterapkannya sebagai pedoman hidup masyarakat. Dan norma dan nilai sosial tersebut berlaku untuk waktu yang lama, sulit diubah, dan akan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh ke anggota masyarakat. Kemudian, ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang diakibatkan dari adanya kesepakatan bersama dalam menentukan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, membuat kesepakatan tidak akan menyerang atau berperang satu sama lain. Contohnya bisa kita lihat dari penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatukan bangsa-bangsa di Indonesia sebagai suatu kesatuan. Kemudian ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Hal ini biasanya terjadi akibat dari perbedaan kondisi geografis setiap wilayah, di mana memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi ini merupakan integrasi yang terjadi berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa, di mana adanya pihak lain atau yang berkuasa atau yang berwenang yang mendorong terjadinya integrasi atau dengan paksaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Yang pertama, yaitu adanya homogenitas. Semakin tinggi tingkat homogennya, memiliki norma dan perilaku yang sama, maka semakin cepat juga terjadinya integrasi sosial. Yang kedua, besar atau kecilnya kelompok, di mana semakin kecil suatu kelompok atau semakin sedikit anggotanya, maka semakin cepat pula integrasinya. Yang ketiga, mobilitas daerah atau wilayah. Semakin tinggi mobilitas suatu daerah atau wilayah, maka akan semakin lambat integrasinya.
Dan yang keempat atau yang terakhir adalah komunikasi. Maksud dari komunikasi ini adalah apakah komunikasinya sudah efektif atau belum, sehingga pesan yang disampaikan dapat sampai dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Semakin efektif komunikasinya, maka semakin tinggi pula integritasnya. Mudah dipahami kan? Mungkin karena materi-materi dalam sosiologi merupakan ilmu yang pada umumnya berhubungan dengan interaksi dan perilaku dalam hidup bermasyarakat. Jadinya kita mulai relate dan memahaminya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.